Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Kami berdoa buat seluruh Tuhan yang mengalami tawar hati, yang mengalami kekecewaan, yang sudah mundur, bahwa kami sehati mengawali kembali jiwa tubuh mereka tanpa terserah di dalam mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan. Pelayanan besok, kami percaya pengurapan Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, sertai dan menyertai setiap perundangan kami, umat-umat-Mu Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang Tuhan akan rawat menjadi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap, hamba-Mu siap semuanya melakukan tugas yang mulia dalam nama Yesus. Sebenarnya ada jalan alternatif dari belakang, dari yang bagus, desa Tawa, keluarga sepupu, ke sana nanti bergoyang saya bilang, atau video dia, karena jalan begini, sama dia orang di situ, saya udah jauh menjauh, tapi luar biasa pertolongan Tuhan, karena Tuhan sudah mengutus mereka dari Bandung. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang sanggup menghalangi sehingga bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Haleluya. Segala dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini, untuk kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tetangga masyarakat lingkungan kami di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka.
yang baik buat mereka. Keselamatan terjadi buat masyarakat tetangga lingkungan di tempat ini. Kemuliaan-Mu dinyatakan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Memulai Tuhan persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kecil-kecil saya punya anak 4. Saya mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Hingga saya bisa berdiri di tempat ini. Saya melihat para wanita yang luar biasa juga. Tadi siapa ya? Ibu siapa ya? Ibu Resi. Ibu Resi adalah orang kedua yang hebat setelah saya temuin Ibu siapa? Ibu Nurita. Di dalam roh jiwanya ada semangat yang menyala luar biasa. Dan itu pun saya saksikan ada di dalam hidup saya. Saya adalah orang saudara diri kita yang di dalam rohani luar biasa di dalam dunia. Karena saat saya sekarang juga saya melayani orang-orang itu karena apa? Karena roh Tuhan yang bawa saya ke sana. Jadi saya mau berbagi. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita dipanggil dan dipilih sama Tuhan Yesus, jangan sia-siakan. Apapun keadaan kita, mau miskin, mau susah, tetap bergantung kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kita banyak duit, kita menang. Saya jujur, datang ke sini aja saya tidak punya uang sepeser pun. Tanya, ini ada saksi sama Bro Gideon. Itu karena kasih Tuhan saya di tempat ini. Semua karena Tuhan. Mari kita saudara bangkit jiwa kita ya untuk menerima panggilan dari Bapa Surgawi supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang juga melalui kehidupan kita banyak yang diselamatkan karena kita mendapatkan keselamatan cuma-cuma gratis. Makanya kita juga harus berbagi, jangan egois tentang beliau. Dimana dulu beliau ini pernah kecelakaan di jalan tol, mobilnya hancur dan dia keluar seperti biasa. Itu yang pertama. Anak ini sudah pernah meninggal. Berapa lama kamu meninggal? Setengah tahun. Setengah jam. Sejam tidak ada lagi. Tapi karena kuasa dari doa dari orang tua, hari itu juga dia minta kepada Tuhan untuk rohnya kembali pakai otoritas sehingga dia boleh ada tempat ini. Ini anaknya luar biasa. Anak ini
Dulu sudah tidak lagi, ya, orang tua sudah tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Tapi doa orang yang benar, bila dengan yakin dia doakan, sangat besar kuasanya. Ini bukti kebesaran Tuhan bagi Filemon. Mau angkat mau minum pun gak bisa. Tapi luar biasa karya Tuhan. Orang tuanya terus mendoakan terus, sehingga dia ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Ya, kawan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Oke, ada yang menambahkan sedikit, Filemon, sebentar. Saya memastikan Filemon ini udah pernah jatuh narkoba, perdukunan, apalagi ya. Jadi kondisi Filemon ini sebetulnya jujur secara medis diperiksa oleh dokter cuma berkata kepada mamanya, ibu, kalau anak ini bisa melakukan apa yang buat dirinya sendiri, misalnya mandi, itu aja udah luar bersyukur. Karena secara medis sudah tidak mungkin pulih. Tetapi karena luar biasanya Tuhan kita yang hidup, yang luar biasa, menjadi bisa mengubahkan Filemon yang tidak mungkin pulih menjadi kondisinya ini 85% pulih. Sebelumnya Filemon bicara a i u e o-nya tidak jelas, seperti orang umur, jadi nggak bisa komunikasi. Terus secara fisik Filemon juga seperti bayi. Ibunya merawat Filemon seperti bayi. Dia bisa buang air besar di mana saja, dia buang air kecil di mana saja, sudah seperti bayi. Luar biasa kasih Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan buat seorang ibu yang merawat anak seperti Filemon. Tapi saat ini jikalau Filemon berada di tempat ini adalah satu anugerah kebesaran Tuhan, bahwa dia menjadi bukti kebesaran Tuhan. Dan kami berdua melayani Filemon dengan cara dipertemukan, dengan cara yang tidak mampu kami selami. Sejujurnya yang kami lakukan adalah mengajak Filemon menyembah Tuhan. Kuasa pujian dan penyembahan mendatangkan mujizat, buktinya ini. Filemon mau bicara, coba. Shalom. Saya Filemon. Saya usia 39. Pas mama 66, papa saya 74. Inilah keadaan Filemon. Jadi orang tua yang sudah cukup lanjut usianya, tetapi anugerah kebesaran Tuhan masih terbukti, mujizat masih ada. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Setiap kita pribadi lepas pribadi, tidak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan punya rencana kepada setiap pribadi kita. Jangan kita lari keluar dari Tuhan, karena keluar dari Tuhan artinya kita binasa. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak meresponi panggilan Tuhan, binasa. Iblis sudah siaga, sudah siap menerkam. Semua kebesaran Tuhan, cari pribadinya sampai dapat. Amin. Karena Tuhan tidak pernah jauh. Amin. Hanya kita seringkali mengabaikannya. Doa-doa yang kita naikkan tidak ada yang sia-sia. Tetapi kita harus lebih taat lagi, lebih mengejar pribadi, melibatkan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Sehingga semua dari kita di tempat ini boleh menjadi Filemon, menjadi bukti kebesaran Tuhan. Sehingga kesaksian tidak dapat dibendung, tidak dapat ditahan, tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Kesaksian yang hidup itu yang paling ditakuti iblis. Jadi kitalah yang harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Ya. Jadi semua dari kita, saya percaya, mengalami terobosan demi terobosan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat-sangat penting hari-hari ini. Di tempat
jiwaku kan dikuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang membakar air mataku, jadi lembah yang bermata air bagiku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, karena katamu sebabmu bimbingan dalammu. Yesus kemuliaan bagimu. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, habiskan apa yang mudah dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyerah dalam rangka kebenaran sampai aku berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, amalanku seluruh hidupku, tak akan goyah. Hadapi Yesus, kami tidak akan pernah goyah, kami tidak pernah akan goyah, karena Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan yang memberikan mujizat itu hari ini di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak akan pernah goyah, kami tidak pernah Tuhan takut menghadapi dunia yang zaman ini. Hari ini, siang hari ini, kami mau melihat mujizat itu. Karena mujizat itu masih ada bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Mari kita kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Mujizat itu masih ada. Kalau kami mundur, kami tidak akan pernah lihat mujizat dan kita tidak akan pernah bertemu face to face dengan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tantangan kita di akhir zaman ini. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Kita pertaruhkan iman kita. Kita harus benar-benar memperlihatkan, mempertontonkan. Tadi Pak Gembala berkata bahwa kalau kami dari Bandung, belum lagi, come on, ini Yesus. Haleluya, betul. Ya, kita harus bersuka-cita. Tadi Pak Gembala itu sukacita. Ya, kami bagaimana mengubah. Inilah iman untuk kita semua. Iblis tahu di akhir zaman ini. Iblis tahu iman-iman yang boncengan. Iblis tahu iman-iman yang som-som buku. Iblis tahu mereka semua hanya pembuat mujizat, mencari mujizat. Iblis tahu. Senang? Senang. Tapi tak dulu. Dia lari bukan lari. Dia cari teman-temannya. Dia dapat, dia lihat mana ini yang sok-sok buku, mana ini yang senang-senang sudah mengusir saya, menepi saya. Oh, dia datang. Terus dia nyanyi. Ayo kita nyanyi. Kita buat mereka gemetar. Iblis buat kita gemetar. Amin. Gemetar. Firman
semua. Kenapa? Secara manusia kita takut, tapi roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Kalau kita mati untuk Tuhan, oh haleluya. Kenapa takut? Memangnya kita di dunia terus sampai akhir selama-lamanya. Amin. Amin. Katanya otoritas di tangan. Minum bisa ular sekalipun kita tidak akan mati. Tapi kata orang lain, aku mahanya akan mampir rumah jangan. Jangan, aku tidak layak. Tapi sesuai dengan perkataanmu, hambaku pasti sembuh. Dan iman ini tidak pernah didapat dalam bangsa Israel. Amin. Tuhan mau kita beriman, Tuhan mau kita bertindak. Tanpa tindakan kita tidak akan pernah lihat mujizat. Kita tidak akan pernah lihat mujizat kalau kita tidak bertindak dengan iman kita. Saya katakan iman itu seperti mujizat, itu seperti bayangan. Kalau kita diam, dia diam. Kalau kita jalan, dia jalan. Itulah mujizat. Tuhan dibalik daripada iman kita. Ya, iman Tuhan kita yang mengajarkan kepada kita. Bukan ketika kita berdoa, kita berdoa, Tuhan saya mau mobil, ada mobil, kita ucap syukur. Tidak, yang belum pun tidak ada. Kita berdoa, Tuhan saya mau mobil, Tuhan saya mau rumah. Dan amin Tuhan saya sudah walaupun belum. Itulah iman anak Tuhan yang Tuhan ajarkan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Matius 11 ayat 24. Marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, kita kenal pribadi dia. Kita datang, suami istri anak berlutut berdoa kepada Tuhan. Satu unity terjadi. Di situ Tuhan dengar dan dia curahkan mujizat bagi kita. Kenalkan semua. Jangan seperti Petrus. Dengan gagah berani dia tampil, dia lihat Yesus di tengah laut. Petrus ikut jalan, gagah perkasa. Dia keluar dari itu, dia jalan. Kenapa sampai dia mau tenggelam? Hanya kena angin sedikit. Langsung dia tidak terfokus lagi ke Tuhan. Dia terfokus kepada masalah itu. Lalu badai sampai dia mau tenggelam. Yesus datang angkat dia. Saya tanya, berapa banyak saudara fokus kepada Tuhan? Seringkali kita fokus pada masalah. Sehingga kita mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Kalau kita mau melihat mujizat ketika kita menghadapi masalah, Tuhan catat nih, iblis juga ada. Waduh, mujizat masalah, amin, amin, haleluya, haleluya. Oh iblis di luar dia cicing-cicing, oh iya. Iya tunggu, kamu pulang, dia bisa masuk di sini. Tunggu pulang, haleluya. Mulai dia kocok iman kita, dia kocok. Katanya mujizat. Loh itu dan anak kamu, lihat istri kamu, lihat usaha suami kamu. Nah mulai dia bisik. Terjadilah perang negara. Perlu kita ketahui dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah kita. Dia bukan hanya sebagai guru, tapi dia adalah sebagai sahabat kita. Haleluya. Haleluya. Pertama, iman. Pertahankan iman. Kedua, panggilan Tuhan. Ya dan amin untuk kita. Kenal pribadi Yesus supaya kita mengenal dia lebih dekat dia. Dengan cara bagaimana? Datang kepada dia, berdoa, baca firman, kesepakatan di tengah-tengah rumah tangga, dan kita akan lihat karya-karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam ekonomi kita, keuangan kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Yesus sanggup memulihkan. Dia jamaah. Haleluya Yesus. Selamat hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Dan dakwah di hatiku. Oh haleluya Yesus. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
jamah, Yesus jamah, jamah. We
Yesus Kristus, bahwa Tuhan
Sakit kan? Enggak. Pertama sakit. Sebelum dijual sakit. Banyak sakit. Sekarang? Enggak. Sudah nggak sakit. Yang sembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dasar. Tuhan Yesus lebih dasar. Tuhan Yesus lebih dasar. Yang sudah menyembuhkan harus menjadi. Tuhan sudah menyembuhkan. Nanti dulu dengan kita masuk mandi. Mau jadi saksi Tuhan. Hari ini Tuhan berkat-berkat yang sudah terima hamba-Mu ini kerjakan tidak pernah dicuri, tidak pernah tertukar karena Engkau yang sudah menyediakan oleh Bapa. Berkati Tuhan masa ini Tuhan, berkati sisi rumahnya, berkati Tuhan Yesus orang tuanya, maminya, berkati istri anak-anak Bapa. Kami kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di kapal-kapal perjanjian, untuk nenek moyang, untuk perjanjian darah, apapun bentuknya, paranormal, online, kami hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan dia pelaku firman dalam nama Yesus. Amin.
Bapaknya masih sakit kan? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Yesus. 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 Yes. Sudah sakit lagi? Sudah sakit lagi? Kami tunggu kesaksiannya besok. Karena kita ada on Zoom, YouTube seluruh dunia bebas gratis. Dan seluruh dunia akan menonton kita semua besok. Nanti dia akan pasang kamera di sini. Kami akan melakukan terobosan-terobosan di Rubiah. Karena api ada di tempat ini. Dan Bapak, kamu sudah disembuhkan hari ini, malam hari ini. Sudah tidak ada lagi wesel yang sakit. Haleluya. Sukacita dong. Haleluya. Sukacita. Coba ulang sekali. Haleluya. Jangan ingat diskotik. Katakan haleluya. Nah, haleluya. Haleluya. Keras. Haleluya. Lagi siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Keren tak Tuhan Yesus? Keren. Mantap tak Tuhan Yesus? Mantap. I love you Yesus. Jadikan saksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke? Oke? Oke. Oke? Oke. Doa untuk Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan saya Engkau sudah menyembuhkan saya. malam hari ini. Malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Dan Kristus. saya Dan saya akan akan menjadi menjadi saksi. saksi. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya bisa ngangkat udah lama. Si Tuhan ini biasa tuh stroke. Tadi datang nggak bisa goyang. Bisa tapi tidak seberapa kuat sama dia. Ya. Kalau gini nggak lama saya nggak kuat. Tapi tadi saya berusaha kuat semangat kan. Saya nggak tahu kalau penyembuhan di WA memang ada kayak, tapi karena kecil saya nggak bisa baca kan. Jadi saya datang aja di jemaat saja yang mau di Tuhan. Dan yang dua tadi memang luar biasa. Semangat Pak bisa mengucapkan kayak dia mau semangat sampai tadi minta ke sungai. Kami ngebelah sungai. Tadi puji Tuhan lah, tapi memang jalan tadi luar biasa. Banyak mendekatkan jemaat baru 2 keluarga setengah. Tapi kami tetap ini saya dari Lampung Timur perjalanan pulang pergi 150 kilo. Ya puji Tuhan semangat terus karena teman-teman mendoakan. Jadi saya hari ini pokoknya luar biasa. Tuhan berkati pastor dan rombongan. Saya udah sehat Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang banyak begini. Biasa begini kadang-kadang los gitu. Los gitu. Sekarang puji Tuhan bisa terkontrol. Jadi tulis juga kayak ini satu baca ini. Biasanya nggak bisa kebaca tulisan. Puji Tuhan banyak. Terima kasih banyak. Amin. Amin, masih ada. Amin. Waktu kan memang akhir-akhir ini tuh memang kayak banyak masalah gitu, kayak ngerasa sendiri gitu kan. Terus habis itu makanya semua sosmed tuh jarang aktif karena itu kayak ada beban gitu loh, kayak di hati tuh ada yang ngeganjel, terus rasanya kayak nggak punya teman, tapi sebenarnya kayak ada, cuman rasanya kayak gitu aja. Terus setelah didoain tuh kayak udah lepas gitu, udah lega aja gitu. Terus dirasain selama ini tiba-tiba tuh hilang, emang Tuhan benar-benar hadir sih. Mukjizatnya benar-benar nyata. Tadi saya melihat Angel kan nangis ya. Benar-benar Tuhan tuh tertuju sama Angel tadi spesial banget. Dia memeluk Angel, dia mau gitu. Angel, mari datang kepadaku nak. Engkau yang berbeban lelah dan letih lesu datang karena aku yang akan melepas. Itu kata Tuhan kan. Makanya Angel mengalami kelepasan dan nangis, dan Tuhan mau Angel melekat sama Tuhan. Ketika Angel melekat sama Tuhan, ini damai sejahtera juga tadi kayaknya nggak dapat seperti yang udah gitu kan. Baru tadi kayaknya ini enak banget ya. Dan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan kan nggak akan. Walaupun kita punya uang sekepot, tapi ini nggak bisa jadi.
Angel sebagai generasi muda, Angel harus baik, ya, itu yang terpenting, ya. Jadi semangat, bangkit, ya, karena Tuhan Yesus di Roh Kudusnya. Jadi tadi siapa yang mengerjakan seluruh kehidupannya yang tadi terjadi atas kita, siapa coba? Berarti iman percaya ini harus terus ya, harus terus dari yang tadi terobos lagi sampai Angel merasakan benar-benar bahwa Yesus yang melekat di dalam hati Angel, ya. Oke, terima kasih ya kesaksian. Berikan amanat untuk tetap setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan apapun masalah hambanya ini. Percaya Petrus sebelum dipakai Tuhan, ketika dia disuruh tukarkan jalannya, luar biasa berkat Tuhan, mau melayani Tuhan dan Tuhan sudah memberkati. Ini juga ini semua karena kasih dan dari pejamanan. Amin. Asal kau berdiri dekat di mana dalam hatiku seperti hati. Ini satu lagi dari Mesbah Doa Anak Panah, yaitu Yayasan Anak Panah Mas Indonesia. Beliau menitipkan untuk gereja di tempat ini, ya, orang dunia, jadilah orang dunia, jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Horas, Tuhan memberkati. Oke, kita mulia. Oke, ya, akan ibu yang pakai dengan penyalur. Dengan kasih Kristus saya mohon para hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Saya minta kesediaannya hamba-hamba Tuhan tolong maju ke depan. Satu, kalau suaminya ada, suaminya. Iya, Pak Soharman aja. Pak Soharman. Hah? Kepala rumah tangga. Ayo, yang ini maju. Yang hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Kardi, Bapak Teguh maju. Pak Teguh maju Pak. Oke. Shalom. Luar biasa hamba Tuhan ini, luar biasa. Kami tertantang. Mungkin kami ini terlalu banyak di zona nyaman. Ya, kami tidak menikmati, tapi kami adalah hal kami lihat bahwa ketika kami di sini, kami merasakan luar biasa. Sehingga kami banyak mendapatkan pelajaran, walaupun cuma beberapa hari. Ya, dan ada dari teman-teman menunjukkan kepada hamba Tuhan, jangan lihat besar kecilnya, tapi terimalah dengan ucapan syukur dan bisa serahkan kepada kepala sidang sini dan kepala sidang yang memberikan. Ya, sekali lagi terimalah ya, karena teman-teman di Bandung sana tergerak untuk memberikan hamba Tuhan. Ya, karena Ibu Gembala sudah menyampaikan kepada kami kalau memberikan misian seberapapun kecilnya itu yang kami bisa dan kami mampu memberikannya. Ya, oke, terima Bu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, 10 Mas, 10. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersama.
lagi kembali ke tempat ini sekeluarga bersama dengan jemaat GBD Hosana mengucapkan terima kasih yang luar biasa bagi Bapak Gideon bersama dengan timnya. Sama sekali saya tidak mengenal Bapak Gideon tadinya. Kami tidak mengenal dan saya tidak mengerti bagaimana cara kok bisa kami kenalkan lewat jaringan sosial. Itu luar biasa proses. Maka dikatakan tadi sekitar bulan pas COVID itu lagi parah-parahnya, Bapak Gideon terbeban. Mereka mungkin mengira makan apa hamba Tuhan hari ini, makan apa jemaat Tuhan yang di pedesaan hari ini, karena COVID tidak bisa bekerja, harus di rumah. Jadi Tuhan bekerja menggerakkan mereka. Ibu, kami terbeban dengan pelayan di sana. Kami bersedia memberikan sekedar meringankan berbentuk sembako. Ibu nanti belanjakan itu sembako, bagi-bagikan kepada jemaat yang Ibu layani. Saya sambut dengan sukacita. Dan saya percaya jemaat GBD Hosana sudah benar-benar menikmatinya, benar-benar merasakannya. Maka saya pikir Tuhan, luar biasa kasih-Mu, luar biasa perhatian Tuhan. Sayang tadi kami tidak mengenal rombongan ini, tim ini, tapi itulah cara Tuhan memperkenalkannya dengan cara yang sangat ajaib. Yang seharusnya tadi sama anak saya juga sekalipun di Bandung nggak kenal sama sekali ya Pak ya, nggak kenal. Jadi begitu kami sudah ada komunikasi, Pak, anak saya ada di Bandung, mungkin bisa dekat. Ternyata dihubungin nomornya ini, ternyata dekat. Dan mereka di sana sudah bergabung dalam tim musik sempat. Rencananya Samuel yang akan bawa jalan ke sini. Jadi kita tolong supaya Samuel menuntun kami ke Rumbia. Pertama Samuel iya kan, memang saya senang. Iya, bagus. Anak saya, biarlah anak saya ambil cutinya dulu untuk membawa tim ini ke Rumbia. Ternyata caranya berbeda lagi memang. Ma, saya akan mengambil lagi pendidikan selama 6 bulan di Malang, sehingga dia tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia sudah mengambil posisi dan saya dukung itu. Dan dia berencana untuk mencari pekerjaan yang akan diberikannya. Kita tidak tahu Tuhan kemana akan nanti, kemana Tuhan akan bawa dia, Tuhan kemana akan tuntun dia nanti. Yang jelas dia menginginkan sesuatu pekerjaan dan saat ini dia dalam pelatihan di Malang. Jadi itu ada selama 6 bulan di sana nanti. Jadi dia berhenti bekerja, bisa mikir Tuhan makan apa anakku nanti di sana. Selama pelatihan makan apa di sana karena tidak bisa nyampe kerja. Kalau dia dulu kuliah, dia kuliah cari dana sendiri, cari dia sendiri. Karena Tuhan tahu kemampuan kami orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga dia bisa nyampe kerja sambil kuliah dan sudah selesai S1-nya. Dan saat ini dia punya rencana ingin menjangkau pekerjaan yang diinginkannya. Kita tidak mengerti jalan Tuhan yang menentunya nanti, sehingga tidak jadi dia ikut dengan rombongan dari Bapak Samuel. Jadi dalam waktu ini kami sangat bersyukur buat Bapak Gideonnya, Bapak Gideonnya luar biasa. Kami sangat menyambutnya dengan luar biasa. Saya datang kepada jemaat. Iya. Kami melihat di belakang itu rusak. Kami akan memberikan sumbangan nanti untuk genteng. Ya, berikan kemuliaan Tuhan. Itu dari Tuhan, bukan dari kami. Apa adanya, silakan diterima nanti. Setelah ini nanti kepada manajemen di belakang. Oke, Tuhan berkati. Karena itu memang permulakan genteng pastori, karena kartunya itu sudah hampir patah karena 00, jadi harus diganti. Jadi genteng pastori, kalau sudah hujan seperti ini, mungkin baskom-baskom banyak beredar di sana. Saya akan tampungi semua itu hujan air hujan. Jadi itu menjadi permohonan kami dan Bapak Gideon terbeban supaya jemaat yang kami layani dapat mengerti dengan jelas semuanya. Jadi konsumsi juga untuk hari ini ada dari Bapak Gideon. Dan saya atur itu dengan semangat sekali. Dari Tuhan Yesus lewat salurannya tim daripada Bapak Gideon. Jadi jumlahnya
Nah mungkin pribadi kami dengan jemaat yang saya layani aja nanti yang tahu. Karena saya terang-terang dan terbuka, tarang-tarang semuanya. Walaupun saya yang hanya Tuhan mengerti semua. Jadi dalam saat ini kesempatan ini saya sangat berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Video sebagai pemimpin dalam tim ini bersama dengan semua tim yang ada. Inilah cara Tuhan pergerakan kita. Kita lebih daripada saudara kandung Bapak Ibu. Mereka terbang. Mereka sampai di sini hari Jumat. Jadi sampai sekarang sudah berapa hari? Mereka tinggalkan keluarga. Mereka tinggalkan usaha. Mereka tinggalkan pekerjaan. Karena mereka cinta dunia. Mereka ingin melayani dunia. Jadi itu saya sangat salut. Itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tapi itulah hati Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dengan semangat yang menyala-nyala Tuhan bekerja. Dan kehadiran jemaat juga saat ini bukan karena kebetulan. Ini bukan kebetulan. Jadi saya katakan Pak Gideon kita berdoa banyak. Kayaknya sih kalau menurut logika manusia kayaknya mungkin hanya 10 yang hadir hari ini. Karena banyak goncana. Banyak. Jadi ini orang Batak satu suku saya kayaknya gak ada yang hadir. Karena sudah digoncang dengan seseorang. Jadi kemungkinan Pak Gideon jarang. Gak tahu, kita hanya bermula aja. Biarlah penghalang-penghalang itu dalam mereka tidak takut akan COVID. Karena kita yakin kuasa Tuhan. Bahkan salah satu dari rekan kami hamba Tuhan mengatakan, Ibu, maaf kami tidak bisa hadir. Setelah kami dengan jemaat kami tidak bisa hadir. Karena situasi seperti ini. Oh berarti takut COVID. Udah gak apa-apa. Jadi saya lihat ini orang biasanya kalau Natal ini dipenuhi dengan satu suku saya ya. Banyak sekali satu pusat. Tapi hari ini kan karena ada yang goncang. Ada. Tetapi Pak Gideon katakan siapapun dan seberapapun mereka yang hadir itu pilihan Tuhan. Mereka spesial di mata Tuhan. Mereka punya rencana buat mereka. Tuhan punya rencana. Jadi puji Tuhan. Yang tadi ini memang makanya kan beberapa hari kalau kata terus memang supaya dimatangkan segala penghalang-penghalang itu. Dan inilah jiwa-jiwa yang sangat spesial di mata Tuhan. Berani, terobos. Makanya saya berbagi saya begini. Saya tahu dan saya mungkin sepengetahuan feeling saya. Orang Batak itu yang pemberani. Orang Batak itu yang pemberani. Tapi ini kenyataannya loh. Tetapi belum tentu dalam segala orang Batak itu pemberani. Nyatanya ini tidak ada orang Batak. Ya, maksud saya yang satu daerah saya Rumbia ini kayaknya nggak ada. Yang satu daerah saya Rumbia kayaknya wajahnya tidak ada saya lihat. Mungkin Bapak Teguh mungkin jelas tahu. Yang satu daerah saya Rumbia tidak ada satu pun yang hadir hari ini karena sudah ada yang goncang. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau ada jiwa yang Tuhan percayakan hari ini adalah lawatan Tuhan. Hasil daripada doa-doa dari tim ini yang tidak pernah henti-hentinya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi. Kami tidak bisa membantu Bapak Gideon. Jangan kapok ya datang ke Bapak Gideon. Sekalipun penyambutan kami. Jadi sekalipun penyambutan kami memang itulah memanfaatkan Pak Gideon. Jangan kapok ayah, jangan kapok sini. Jangan kapok ya. Jangan kapok. Saya ibu sekali. Itulah kemampuan kami untuk menyambut tim. Kami dijamu makanan yang enak-enak banget di sini. Tuhan berkati segala jerih-jerihnya, pengorbanannya, perjuangannya. Saya percaya Tuhan yang kita layani itu pasti memperhitungkan semuanya itu. Saya percaya itu. Buat kesaksian, saya sangat sayang dengan Filemon. Dan kebetulan mantan suami saya dulu yang sudah almarhum, namanya Pak Filemon. Maka saya katakan, Filemon dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Keadaannya malah tadi itu masuk dari saksikan kita. Itu adalah bukti. Saksi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, jadi dia bisa. Keadaan seperti jalan aja susah loh. Datang ke rumah coblosan seperti ini. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, itu sangat sulit sekali. Jadi itu luar biasa. Jadi saya belum kali saya tidak bisa membalas tim semuanya yang sudah berjalan selama ini. Tuhan berkati segala perjuangannya. Demikian juga Pak pemain musik, baik-baik di Tapera yang sudah bantu pelayanan hari ini. Dan juga keluarga Pak Pion
bersama dengan istri dan anaknya dan menjadi inspirasi bagi perempuan. Kita bisa semuanya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan bakat kita masing-masing. Dan juga saya tidak lupa berterima kasih buat seluruh para undangan yang sudah rela hadir hari ini dari jauh, dari yang dekat, seperti para hamba buat tadi. Mereka ada yang nak perahu sini Pak, naik perahu mereka. Jadi dengan perjuangan, mungkin kalau sore kayaknya mereka saya ragu kalau pulang karena bisa jemping nanti jalannya luar biasa. Bisa jemping motor mereka nanti sama Pak Kadi. Saya nggak tahu berani pulang apakah sore ini karena licinnya luar biasa, tak terkatakan. Kalau saya sendiri kayaknya angkat tangan karena sudah hujan. Iya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi terima kasih buat para undangan semua. Terpujilah Engkau Tuhan dalam acara kami hari ini. Ibadah KKR luar biasa, lawatan Tuhan kami nikmati. Luar biasa pertolongan Tuhan kami rasakan. Teruslah Engkau bekerja Bapak. Pakai tim Bapak Gideon ini Tuhan. Kemanapun mereka Tuhan utus, Tuhan percayakan mereka. Doa kami Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Bapak. Hari-hari ini kami akan menuai jiwa-jiwa yang Tuhan telah persiapkan Tuhan untuk dimenangkan bagi nama Yesus lewat pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Berkati perjuangan mereka Tuhan. Berkati setiap kelelahan mereka Bapak. Kami sangat yakin Tuhan, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau Allah yang mereka layani, yang kami layani dengan segenap hati kami. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan lawatan-Mu. Apa yang Tuhan telah sampaikan lewat Bapak Gideon Tuhan, yang Tuhan sampaikan lewat Tuhan dalam firman, biarlah itu boleh bertumbuh dalam hidup kami Bapak. Biarlah kami hari-hari ini benar-benar mempergunakan hidup kami, waktu kami, tenaga kami Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, supaya kami tidak larut hanya dalam perkara duniawi, tapi biarlah kami memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara yang diinginkan oleh Tuhan, perkara yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para undangan yang sudah hadir hari ini. Lawan terus ke depan mereka Bapak. Bekerja Engkau terus dalam firman mereka Tuhan. Biarlah mereka sudah menerima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka boleh merasakan dan menikmati kemenangan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang ajaib. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kapanpun rombongan ini akan kembali ke Bandung Tuhan, kami hanya percaya kuasa Tuhan sanggup menolong mereka, sanggup menjaga mereka dan melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biar mereka tiba dengan selamat di Bandung, bertemu dengan jemaat di sana, bertemu dengan
nama Bapa. Kalau sebentar jemaatmu perundangan akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan menuntun mereka, Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Balaskan kepada mereka Tuhan segala sesuatu yang mereka telah lakukan di tempat ini, yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka korbankan. Berkati dengan berlipat kali ganda, karena itu janji Tuhan. Karena mereka lebih menikmati berkat Allah. Luar biasa, karena mereka sudah banyak memberi bagikan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terpujilah namamu. Berkati juga jemaatmu GPD Osana yang juga sudah turut berkorban untuk berjalannya acara ini, baik tenaga-tenaga mereka, bahkan korban daripada mereka Tuhan dalam berbagai hal. Tuhan berkati mereka Bapak. Teruslah Tuhan berkati dalam kehidupan anak-anak Anda ini, supaya mereka boleh menikmati hal-hal yang lebih dahsyat lagi Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Bapak. Kami percaya kuasa Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan lingkungan ini juga Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan hari ini. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati seluruh pemerintah terbentang kami. Berkati seluruh aparat-aparat yang ada, aparat desa ini yang ada di Rumbia ini Tuhan. Rumbia penuh dengan kemuliaan Allah. Rumbia boleh dimenangkan bagi nama Yesus. Sesuatu yang Tuhan biasa terjadi di desa ini Bapak biar baik. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaanmu GPD Osana. Berkati kami keluarga hamba di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semuanya kami persembahkan ucapan syukur kami kepada nama Yesus. Dengan doa kami Bapak serukan dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur jaga kehendak Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera itu. Turunlah anugerah Allah Bapa di surga dan kasihan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan persekutuan Roh Kudusnya ada terus melawat kita, menjaga dan melindungi kita mulai sore ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput umatnya yang setia. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami hari ini Bapak. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan selamat sore bagi kita semua. Thank you for the cross. Kami tolak itu, bahkan kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati cucu, anak, menantunya dimanapun berada. Bahkan setiap usaha yang mereka jalankan saat ini, biarlah Engkau memberkati yang berlipat ganda, sebagaimana Engkau memberkati di habis Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, nyatakan mujizat itu buat keluarga Bapak Yanto di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan ini, tetangga mereka kanan kiri di belakang Tuhan Engkau memberkati. Bahkan aparat di tempat ini Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah dengan Bapak ini. Mari Tuhan Engkau berkati perjalanan kami, terlebih perjalanan daripada tim dari Bandung Tuhan, sehingga kami tiba di tempat kami dengan selamat. Bahkan keluarga yang kami tinggal di tempat ini, biarlah damai sejahtera dan sukacita boleh menjadi bagian mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus ini menjadi doa kami. Haleluya. Di dalam pendidikannya Tuhan, Engkau berikan dia Tuhan Yesus kuasa-Mu, Engkau memberikan dia Tuhan kecerdasan, kepintaran, kepandaian, Engkau mampukan dia Tuhan untuk menyelesaikan setiap pendidikannya Bapa, sehingga dia boleh menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, jauhkan dia dari segala pergaulan dan kami bungkus pada diri dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami bungkus dengan kuasa supaya dia selalu dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan Yesus, anak-Mu yang setia Tuhan, yang menyerahkan hidupnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan ucapan syukurnya ke dalam tangan-Mu, kami memberikan dia satu tahun usia, ke 17 tahun pada besok hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kedua orang tuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Yesus lihat kedua hamba-Hamba-Mu yang sangat luar biasa. Di mana Tuhan
Tuhan, dia sudah membuktikan di mana kedua hamba-Mu ini menjadi alat kebesaran Tuhan di tengah-tengah pelayanan di tempat ini Bapa. Engkau terus Tuhan pakai Tuhan kedua hamba-Mu ini di tengah-tengah tali kasih-Mu supaya mereka merasa kesaktian di dalam pelayanan Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi supaya mereka boleh menjadi mereka boleh menjadi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hormati mereka dengan melakukan kuasa Roh Kudus, hormati mereka Tuhan dengan kuasa Tuhan, di dalam nama Roh Kudus Bapa Murid-Mu yang berkuasa, hari ini Tuhan, jam hari ini Tuhan, Engkau Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka boleh membuktikan Tuhan dengan penuh otoritas Roh Kudus, dengan penuh Tuhan Yesus, kapasitas firman Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan tunduk di dalam firman-Mu dan mereka boleh bertemu di dalam modal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada tempat sini, perlindungan Allah ada pada jemaat-Mu supaya mereka terhindar dari segala virus-virus apapun, terhindar dari segala rencana dan tindakan, tapi mereka boleh hidup di dalam modal dan mereka boleh berkati Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dipimpin oleh hamba-hamba ini, mereka boleh diberkati Tuhan di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, ekonomi mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi Tuhan penyaluran berkat di tengah-tengah pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan kami urati Tuhan hamba-hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Turunlah Tuhan pengurapan Tuhan atas semua hamba-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, pengurapan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Supaya tangan-tangan ini Tuhan boleh melakukan pekerjaan Tuhan ketika mereka menumpahkan tangan yang satu sembuh, yang menumpahkan tangan yang ini yang buka melihat, yang ketika melepaskan, yang berbeban dengan yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Tangan hamba-hamba-Mu Tuhan, tangan itu berkuasa di dalam Tuhan tangan di tangan supaya Tuhan ketika Tuhan Yesus tangan ini ditentangkan Tuhan, iblis gemetar, iblis akan lari, dan mereka Tuhan Yesus memiliki iman mereka menginjak ular dan prajurit. Dalam nama Yesus Kristus, kami berarti tangan-tangan Tuhan, tangan penuh penyerahan, tangan penuh kuasa dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berarti juga Tuhan, mengasihi hamba-hamba Tuhan. Kami berarti di situ ada perintah dalam nama Yesus, kami berarti jadikanlah hati ini hati seorang hamba yang mau supaya Tuhan hamba-hamba ini menerima pengurapan khusus dari Tuhan untuk Tuhan memberkati segala benar Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berarti dalam nama Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam nama Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus Kristus, kehidupan mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, sandang pangan mereka, untuk berkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah mereka Tuhan,
hamba-hamba yang berdoa dalam wilayah ini. Turunlah Tuhan, berkuasa berdoa atas hamba-hamba dalam nama Yesus Kristus. Turunlah dalam nama Bapa. Turunlah Tuhan, pengurapan-Mu, pengurapan seorang pemimpin, pengurapan seorang Tuhan prajurit. Turunlah Tuhan, pengurapan Tuhan, turun atas kedua hamba-hamba